Hai guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi kalian tahu nggak, ada ilmuwan mengatakan bahwa 96 sampai 99% DNA manusia itu identik dengan kera, simpanse, atau bisa disebut monyet. Jadi manusia itu mirip dengan monyet. 96 sampai 99%. Atau bisa dibilang manusia itu kayak primata lah, tapi primata yang berbeda. Dan ada filsuf yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, kenapa seperti itu? Ini yang akan saya bahas kali ini. Jadi misalnya kita hewan dulu. Misalnya ada suatu singa di padang rumput, di hutan. Apa yang dilakukan singa jikalau dia lapar? Otomatis dia akan cari mangsa dong. Misalnya ada satu singa. Lalu ada 10 mangsa. Misalnya mangsanya ini rusa. Kalau dia lapar, dia akan kejar 10 mangsa atau dia kejar satu hewan mangsa. Dia akan kejar satu mangsa rusa, dia kejar, lalu dia makan. Kalau kenyang, dia istirahat. Dan besok apa yang akan terjadi? Besok singa akan melakukan hal yang sama. Kalau lapar, dia kejar lagi rusa tersebut. Besok akan terulang terus seperti itu. Nah, kalau sedangkan manusia, kalau dia lapar, dia akan berburu juga. Nah, karena manusia bisa berpikir, bisa memproses informasi dan menghasilkan solusi, dia akan tahu, oh, kalau saya terus seperti ini setiap hari, capek dong. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya tangkaplah 10 rusa. Setelah ditangkap, karena dia manusia tahu rusa ini makan rumput, nah dia ikatlah atau kandangin lah rusa tersebut, sehingga manusia punya solusi supaya kalau makan tinggal santai, tinggal ke kandang, sembelih, makan. Nah, itu yang membedakan dengan hewan. Manusia mempunyai akal pikiran, dan itulah yang mengakibatkan peradaban manusia itu, manusia menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang seharusnya kalau manusia berpikir bisa penguasa, kan katanya di Al-Quran sebagai khalifah. Manusia diciptakan sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini, yang mengelola bumi ini. Dan memang itu yang terjadi sekarang. Tapi pernah ada malaikat yang bertanya, kenapa Tuhan engkau menciptakan manusia kalau ujung-ujungnya manusia ini akan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Dan memang sudah terjadi. Ada manusia yang serakah karena dia tahu informasi, dan manusia lain tidak tahu, jadi dia bisa menguasai informasi itu, menghasilkan solusi, membuat suatu perusahaan itu mengeksploitasi hutan, dan orang yang tidak berpikir tentang berkelanjutan. Misalnya kalau hutan dirusak, itu akan berdampak mungkin dari perubahan iklim, pemanasan global, dan lain sebagainya. Karena manusia serakah inilah dia, yang penting cuan, yang penting bisa hidup 1000 tahun lagi, dan lain sebagainya. Dia tidak memikirkan manusia-manusia lainnya, dia tidak berpikir tentang bumi ini. Yang jelasnya cuan. Inilah manusia serakah yang berbahaya. Dan sekarang terjadi. Yang seharusnya bumi ini dibuat cukup untuk seluruh makhluk hidup, hewan, manusia, seharusnya cukup untuk makan. Tapi karena ada orang serakah, jadi bumi ini serasa kayak tidak cukup. Itulah mirisnya. Dan manusia juga kalau mau makan, dia sekarang baik sekali variannya. Kalau hewan kan, kalau dia ada hewan herbivora, ada hewan karnivora. Kalau herbivora
dia makannya ya kayak rumput-rumputan, buah-buahan, simple, tinggal di hutan dan mencari. Sedangkan kalau manusia, dia kalau mau makan, kan manusia kan omnivora, mau pemakan segala. Daging dia makan, rumput, buah-buahan dia makan juga. Tapi dia, mana ada sekarang manusia mau makan buah-buahan saya, nggak ada tambahan lainnya. Misalnya jadi jus, sekarang kena jadi boba. Sekarang misalnya kalau mau makan daging jadi steak, jadi rendang, atau mungkin jadi nasi goreng pakai telur tuh. Jadi banyak variannya manusia kalau mau makan daripada hewan. Hewan simple, manusia ribet, butuh makannya itu. Kalau misalnya makan nasi goreng nih, dia butuh beras. Beras dari mana? Dari padi. Beras dijadikan apa? Jadi nasi. Terus apa lagi? Butuh bumbu lagi, bumbu kecapnya lah. Kecapnya dari apa? Dari kedelai. Kedelai diolah dan sebagainya. Telur dari ayam, bikin peternakan ayam. Ada lagi bawang merah, bawang putih, garam dan sebagainya. Itu perlu proses dan diproses secara massal, besar, sehingga untuk apa? Untuk memenuhi pemerintahan keinginan manusia, karena pengen makan nasi goreng. Dan manusia tidak mungkin cuma masak nasi goreng, manusia juga makan rendang, makan juga seblak, makan juga mie, dan banyak variannya. Inilah yang membuat, inilah yang dinamakan serakah manusia ini. Dia sudah serakah, tapi dia tidak mengembalikan ke bumi ini. Itu yang saya ingatkan. Karena sekarang kan katanya perubahan iklim itu terjadi besar-besaran. Katanya sinar UV yang seharusnya tidak langsung kena tubuh manusia itu sekarang atmosfer yang sinar UV tidak mencapai manusia itu karena dilindungi oleh atmosfer, sehingga kita masih aman saja. Tapi karena katanya polusi, pemanasan global dan sebagainya itu membuat atmosfer di bumi menjadi menipis, sehingga sinar matahari langsung itu bisa berdampak ke manusia, sehingga terjadinya pemanasan global. Jadi cuaca sekarang itu semakin panas dan semakin tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas sekali, kadang hujan sekali. Jadi inilah dampak dari apa yang sudah dilakukan manusia. Dan manusia tentunya sebagai makhluk yang berpikir harusnya bisa mengelola supaya tidak terjadi hal-hal sedemikian rupa. Ya, mungkin itu dari saya diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.